di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama
tanggung jawab kita bersama. Amankan dengan langkah jaga. Jangan transfer di luar aplikasi, amankan data pribadi, jangan bagikan kode OTP, gunakan PIN, dan adukan hal yang mencurigakan. Tetap waspada, biar aman bersama Gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang berbahagia ini kita sama-sama kembali dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadikan ladang pahala bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan kembali membaca surah Al-Baqarah ayat 9. Surah Al-Baqarah ayat 9. Silakan dibuka sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu surah Al-Baqarah ayat 9 sampai ayat 15. Surah Al-Baqarah ayat 9 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 8, dan pagi ini kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 9 sampai ayat 18. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, ulangi lagi. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Shadaqallahul azim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan kemarin bahwa surah Al-Baqarah ini adalah surat yang diturunkan di Madinah atau surat Madaniyah. Jadi dalam Al-Quran itu ada surat yang diturunkan di Mekah disebut dengan surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Kemudian surah Al-Baqarah ini adalah surat yang diturunkan di Madinah, makanya disebut dengan surat Madaniyah. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ulangi lagi dari surat Al-Baqarah ayat 9. Khadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, jadi kita coba dulu. Nah, jadi kemarin tuh ada huruf yang keluar dari khalqiyah yang disebut dengan izhar khalqi kemarin, ketika dia ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf khalqiyah, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan, ya, yang keluar dari tenggorokan. Makanya surat ayat yang keluar dari tenggorokan itu disebut dengan huruf khalqiyah, yaitu huruf yang keluar dari kha, yukha, 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 kha, khaqifu khakhna, minal mukhni, mukhakhan, khakhan, khakhi, khihi, khakhuhuna, khakhihun, kha, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'un ada huruf ain. Ain itu sama, a itu termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu huruf khalqiyah. Yukhadi'u itu yukhadi'un Allah. Jadi kemarin ada alif lam, alif yang lam jalalahnya dibaca tafhim ataupun lam jalalah yang dibaca tarkik. Kembali saya jelaskan bahwa ada lam jalalah yang dibaca tafhim, ada lam jalalah yang dibaca tarkik. Lam jalalah yang dibaca tafhim adalah lam jalalah
yang ketika huruf sebelumnya menggunakan baris fathah. Sementara lam jalalah yang huruf sebelumnya menggunakan baris kasrah, maka lam jalalahnya itu dibaca dengan tarkik atau dibaca tipis. Yukhadi'un Allah, yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma, ada alif mati yang jatuh setelah baris fathah. Ini di dalam ilmu tajwid disebut dengan matobi. Matobi itu ada 3. Yang pertama adalah alif mati yang jatuh setelah baris fathah. Kemudian ada ya mati setelah baris kasroh. Kemudian ada waw mati yang jatuh setelah baris dhammah. Dibacanya 3 harokat atau 3 ketukan. Nah, ketika iya mati jatuhnya setelah baris fathah, kemudian waw mati jatuh setelah baris fathah, hukumnya bukan matobi lagi, tapi dia dihukumi dengan mad lain. Wa ma yakhda'una, ini seperti ain ya, ini ada waw mati setelah baris dhammah. Nah, ini yang disebut dengan matobi juga. Wa ma yakhda'una illa, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada ifa. Illa itu mad zaid munfasil. Itu adalah nun mati bertemu dengan fa. Fa itu hurufnya ada 15. Boleh kita sebutkan satu-satu nanti. Dan 15 itu ada terbagi menjadi 3. Nah, itu ada ifa ab'ad, kemudian ada ifa ausat dan ifa akrab. Jadi huruf ifa yang 15 itu dibagi menjadi 3 lagi. Cuma pembagiannya tidak rata dia, dari mulai ta, saja, da, za, za, sha, sha, so, do, to, zo, fa, kof, kaf. Jadi ada 15 huruf ifanya. Dan dibagi menjadi 3. Nah, itu. Yang 3 ta, to, ta, to, da, itu disebut dengan ifa akrab. Kemudian yang kaf, kof, kaf dengan kof itu adalah ifanya ifa ab'ad, dan sisanya menjadi ifa ausad. Jadi nanti ada yang ifa akrab itu adalah huruf ifa yang disamarkan, tetapi ketika dia membacanya seolah-olah akan menyebut huruf yang depannya, gitu, ya kan? Ada juga ifa yang ifa akrab, ifa ab'ad. Ifa ab'ad itu adalah ifa yang ketika dia membaca atau mensamarkannya, betul-betul dia betul-betul samar. Nah, seperti tadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf ataupun huruf qaf, ya. Tuh. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sama faza ini juga sama madnya mad tabi'i. Faza itu mad tabi'i, fazadahu wa ma
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alim bima kanu yakdzibun. Jadi kemudian ketika berhenti ada dua hukum sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sukun itu ada dua hukum. Hukum yang pertama itu ada yang disebut dengan mad iwad. Kemudian ada juga mad arid disukun. Dan beda dia antara mad iwad dengan mad arid disukun. Kalau mad iwad dia berhentinya hanya 3 harokat. Sementara mad arid disukun bisa sampai 6 harokat. Makanya ketika para qori dan qori'ah ketika menggunakan tilawah dia boleh memanjangkan mad arid disukun sampai 6 harokat. Misalnya, ketika kita membaca Al-Quran menggunakan iramanya irama tilawah. Kalau kita menggunakan murotal ya jangan terlalu panjang pun gitu kan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Itu bedanya ya tadi ketika kita berhenti fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu aja, itu mad iwad namanya. Tapi ketika kita berhentinya pada bima kanu yakdzibun, mad arid sukun. Ketika kita membaca dengan menggunakan murotal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah, awas perhatikan, jangan sampai kita membaca makhraj itu lalu tidak pas ya kan. Fazadahumullahu marada. Jadi kita coba di ini dhadidu dadna minal mudani mudadan dadan dadidihi daduduna dadidu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Jadi kemarin ada kita jelaskan bahwa huruf ro itu cara membacanya menjadi dua macam. Yang pertama huruf ro yang jatuh setelah baris fathah itu dibaca dengan bacaan tebal atau tafhim. Kemudian huruf ro yang jatuh setelah kasroh maka dia dibacanya tarkik. Makanya ketika kita mengumandangkan azan karena ro-nya itu jatuh setelah baris fathah, ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, jadi agak dalam dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi agak dalam dia. Allahu Akbar, Allahu
akbar. Jadi agak dalam dia. Kemudian karena apa? Kenapa? Karena ro-nya jatuh setelah baris fathah. Makanya kita agak tebal dikit. Qalu innama nahnu muslihun. Qaya kita panjangkan karena di situ ada alif mati yang jatuh setelah baris fathah. Melu ada hukumnya mazaid munfasil. In kita tekan karena nun matinya menggunakan tasdid atau disebut dengan musaddad. Jadi musaddad itu adalah huruf-huruf yang bertasdid dan tidak diiringi dengan nun mati atau tanwin. Kemudian tidak diiringi lagi dengan mim mati. Kemudian tidak diiringi dengan alif lam mati, karena ketika huruf bertasdid nanti ketika di sebelumnya diiringi dengan fathah tain, kemudian dhammah tain, kemudian nun mati, maka hukumnya akan berbeda. Nah, itu nanti hukumnya akan berbeda walaupun dia bertasdid. Ketika bertasdid ada dua hukumnya. Nah, itu yang pertama adalah hukum gunnah. Gunnah itu cuma dua, yaitu huruf mim dengan huruf nun. Nah, tetapi sisanya ketika dia tidak bertemu dengan nun mati atau tanwin, kemudian bertemu dengan mim mati, bertemu dengan alif lam mati, nah, itu semuanya musaddad. Jadi musaddad itu mesti kita memasukkan, mesti kita memasukkan huruf yang belakangnya ke huruf yang sebelumnya. Nah, kalau qalu in, nah, tadi gunnah itu kan ada dua, ada nun yang bertasdid dengan mim yang bertasdid. Setiap ada mim dan nun yang bertasdid itu disebut dengan gunnah. Tekan dia, ditekan boleh ditekan sampai 2 harokat. Qalu innama nahnu muslihun. Ada shad. Awas, kita harus bisa membedakan antara mana yang shad, kemudian mana yang sa, mana yang tha, mana yang sa, mana yang tha, mana yang sya. Sorry. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sosna minal musni musosan, ya, sosan sosisihi sosusuna sosisu. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, begitu. Ini muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala madza ismun fasil. In gunnah hum ada mim mati bertemu dengan ha, namanya idhar safawi. Humul, ini ya. Ketika tadi saya jelaskan, ketika ada alif lam mati, nah ini ketika ada alif lam mati, humul ada alif lam mati. Alif lam mati itu hukumnya terbagi menjadi 2. Ada idhar qamariyah, ada idhar samsiyah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah, gampang kita membedakan antara mana yang idhar qamariyah dengan idgham samsiyah. Nah, itu, atau orang menyebutnya alif lam samsiyah atau alif lam qamariyah. Tapi lebih jelasnya menggunakan bahasa idhar qamariyah ataupun idgham samsiyah. Sama-sama alif lam, cuman membedakannya mudah. Nah, sahabat syiar yang dimuliakan Allah,
Mana perbedaannya ketika kita bertemu dengan alif lam? Lalu alif lam itu huruf di depannya menggunakan tasdid. Nah itu berarti itu idgham samsiah. Nah itu kan. Kemudian ketika alif lam itu tidak menggunakan tasdid, berarti dia idhar qamariyah. Ala innahum humul mufsidun. Baca panjang. Mufsidun dibaca panjang, ada waw mati setelah baris domah. Waw mati setelah baris domah disebut dengan mad tabi'i. 3 ketukan. Nah, kita boleh hitung tadi. Ala ini bisa 5 ketukan karena dia 5 ketukan sampai 6 ketukan. Ini mad zaiz fasil. Ala innahum humul mufsidun, 3 ketukan. Wala juga sama, 3 ketukan. Walakilla, di situ ada nun mati bertemu dengan lam. Nah itu kemarin sudah kita jelaskan bahwa hukum di dalam ilmu tajwid, ada hukum nun mati atau tanwin itu kan terbagi menjadi 4 kemarin. Ada idhar, kemudian ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa. Nah di sini kita bertemu dengan nun mati bertemu dengan lam. Jadi ada nun mati bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam itu dia sama, yaitu hurufnya huruf idgham. Huruf idgham itu kan ada 6, ya nun mim waw lam ro, 6 dia. Ya nun mim waw lam dengan ro. Jadi ada 6. Dan yang 6 itu 2-nya terpisah, lam dengan ro. Nah, itu dipisah. Kenapa? Karena idghamnya terbagi menjadi 2. Nah, itu ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, ya nun mim waw, kemudian lam dengan ro. Nah, itu lam dengan ro adalah idgham bila gunnah. Walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jadi kita boleh berhenti tidak pada waqaf. Itu tidak pada waqaf boleh, tapi ketika kita berhenti bukan pada tempatnya, maka kita mesti mengulang 1 harokat di belakangnya. Contoh misalnya tadi amanan nas, atau boleh langsung kita sufaha. Jadi usahakan ketika kita membaca Al-Quran itu tidak mengambil napas di pertengahan. Jadi memang kita siap-siap ketika kita membaca 1 ayat supaya tidak terputus, maka gunakan satu nafas sampai ke tempat berhentinya atau ke tempat wakafnya. Nah, itu contoh misalnya tadi pada ini wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau ini berarti kita tidak perlu mengulang lagi. Sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza kemarin sudah kita jelaskan bahwa huruf dha itu adalah huruf yang sinun. Jadi yang ditempelkan di gigi, kemudian ujung lidahnya tempelkan ke ujung gigi. Zadidu zadzana minal mudhni. Zadidu zadzana minal mudhni mudzadan. Zadan zadzizihi zazuzuna zazizu.
zazidu zazna minal mudni muzazan zazan zazidihi zazuzuna zazidu. Yang satunya dal. Dal itu dah tanpa harus menempelkan ujung gigi dan ujung lidahnya. Dadidu dadana minal mudni mudadan dadan dadidihi daduduna dadidu dadana minal mudni mudadan dadan dadidihi daduduna dadidu. Jadi begitu. Jadi kita terkadang ada orang belum tidak mampu untuk menyebutkan huruf za sehingga ketika menyebut huruf za jadi za wa iza. Ini wa iza. Za dengan za beda gitu. Kalau za nanti ada kita jelaskan za ada za itu beda. Jangan sampai kita wa iza itu salah itu. Jadi wa iza ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Awas, kita kadang pada huruf to ketika menjadi kasroh, ketika di kasroh jadi akhirnya tidak terdengar lagi huruf to-nya, jadi berubah menjadi huruf ta. Jadi saya pernah mendengar sayati, jadi sayauti, saya syaiton. Jadi syayatinihim totna minal mutni mutatan totna minal mutni mutatan tatitihi tatutuna tatitu ila syayatinihim Nah ini jadi kita panjangkan dulu iyanya. Jadi syayatin itu adalah jamak dari kata syaiton. Jadi syayatinihim. Nah, ini ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu ini itu tekan dulu bisa dua harokat innama nahnu mustahzi'un. Zi tadi yang Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat. Nah ini ada tak mati bertemu dengan tak. Nah itu tak mati dengan tak. Itu. Ini nanti kita akan jelaskan tak mati dengan tak hukumnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Madiwan falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Boleh di situ berhenti.
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Kemarin huruf ba itu adalah salah satu huruf yang ketika disukun adalah mesti dipantulkan. Dalam ilmu tajwid disebut dengan qalqalah. Qalqalah itu ada 5 hurufnya. Ada ba, ada jim, ada da, ada to, ada qaf. Nah, itu 5 hurufnya. Ulangi lagi ya sahabat syiar. Jadi qalqalah hurufnya ada 5. Satu ba, kedua jim, kemudian yang ketiga da, yang keempat adalah huruf to, kemudian yang kelima ada huruf qaf. Jadi dipantulkan. Zulumatil la zulumatil la yubsirun. Nanti ada juga qalqalah, ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Jadi qalqalah kubra itu adalah qalqalah yang ketika berada di ujung kalimat, dan qalqalah sughra adalah qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat. Nah, itu ya, di tengah kalimat, ada yang di ujung kalimat. Di ujung kalimat itu namanya qalqalah kubra. Ketika kita membaca wa tawasau bil haqq, jadi sedikit ditekan dulu, baru nanti pantulannya itu lebih jauh pantulannya. Wa tawasau bil haqq, wa tawasau bil haqq. Jadi pantulannya agak jauh dia kalau yang qalqalah kubronya. Tapi kalau qalqalah sughra dia berada di tengah-tengah kalimat, atau tengah-tengah kata, nggak perlu terlalu jauh pantulannya. Jadi watawa saubil haqq, seperti ketika kita membaca surah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq. Kan ada pantulannya ketika kita berdiri situ, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi so masuk ke hurufnya. Summum, nah ini summum. Jadi ada tanwin domah. Jadi kemarin tanwin itu ada 3, ada tanwin domah, ada tanwin kasrah, ada tanwin fathah. Tanwin domah adalah tanwin yang huruf domahnya double. Nah itu biasanya ditandai dengan yang satunya domahnya tidur, yang satunya kurep. Nah itu anak-anak itu dulu. Summum. Jadi summum, summum buk. Buka. K itu adalah huruf yang keluar dari rongga dan keluarnya bersih. Buk kakiku kakna minal mukni mukakan kakan kakikihi kakukuna kakiku. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ada ka tadi, kakiku kakna minal mukni mukakan kakan kakikihi kakukuna kakiku kakna minal mukni mukakan kakan kakikihi kakukuna kakiku. Ada ko. Nah, jadi seperti kemarin
Ada yang saya jelasin. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi awas perhatikan huruf qaf ketika berkasrah kadang ada yang terlalu tipis, akhirnya dia membaca huruf qaf seperti huruf kaf. Jadi ihdinas siratal mustaqim, padahal itu huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi qaf dengan kaf beda, gitu kan? Kalau qaf ka dia bersih, kaki ku kakna minal mukni, mukakan kakan kaki kihi, kakukuna kakiku. Nah, ini jadi begitulah makhrajnya. Kita sapa dulu sahabat syiar yang masih bergabung dengan kita. Ada Pak Abdul Wahab, kayaknya nih Pak Abdul Wahab di Mendahara Ilir. Kemudian ada Termidi. Nah, Termidi di mana nih Mas? Saya kurang paham nih Mas. Nanti boleh kita inbox di bawahnya, komentar. Biar kita tahu dari mana, gitu kan. Mas Termidi, kalau Pak Abdul Wahab nih kayaknya dari Mendahara Ilir. Waduh, Mama baru muncul. Kenapa, dari mana Mah? Baru bangun apa ya? Nah itu, kita udah hampir selesai Mah. Mama baru muncul. Nah, itu. Jadi ada ka, malah lagi ada kakiku kakna minal mukni mukakan kakan kaki kihi kakukuna kakiku, ya. Ada kakiku kakna minal mukni mukakan kakan kaki kihi kakukuna kakiku. Nah, itu jadi begitu. Sahabat syiar yang dimiliki Allah SWT, boleh nanti di kolom komentar di bawah video ini, boleh komentar biar kita tahu sahabat-sahabat syiar dari mana saja. Nanti kita kan biar tahu dari mana, kemudian di kolom komentar di bawah itu dibuat. Kayak Pak Abdul Wahab ini saya yakin dari Mendahara. Kemudian Mama Imus ini dekat sinilah, di 2 lorong dari rumah di mana siaran ini berlangsung. Kembali kok tadi qaf dengan kaf tadi kan, summum buk. Allahu akbar, Allahu akbar. Gak boleh dipantulkan. Itu Pak, bersih. Wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun kaf mati dibaca bersih. Kakiku kakna minal mukni mukakan kakan kakikihi kakukuna kakiku ai'u a'na minal mu'ani mu'a'an a'an a'ihi a'una a'i'u umma manimu mamna minal mumani mumaman maman mamimihi mamumuna mamimu. Jadi gitu. Ada habis itu ada ya itu mudah sekali kalau ya yayina minal muyayan yayan yayihi yayuyuna yayiyu summum bukmun umyun fahum
la yarji'un, la yarji'un. La panjang, ya ro-nya dibaca tafhim karena ro matinya setelah baris fathah. Jadi agak tebal dikit. La yarji'un. Shadaqallahul azim. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tahsin kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Dan sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada koreksi boleh komentar di bawah video ini, biar kita sama-sama semakin baik membaca Al-Quran. Dan saya penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Geragai, bukan mengajari tapi mengajak kita agar kita kembali di pagi hari, setidaknya sebelum beraktivitas apapun, bekerja di kantor, kemudian bagi ibu-ibu mungkin sebelum masak pagi hari menyiapkan sarapan buat suami di rumah. Nah, itu membuka Al-Quran paling tidak 2 ayat atau 3 ayat atau 4 ayat lebih bagus. Itu kembali ke Al-Quran, karena terkadang kita begitu, selain di bulan puasa kadang-kadang kita banyak meninggalkan Al-Quran. Paling tidak mengingat-ingat kembali kaji yang lama, atau mengingat kembali kaji yang lama. Dan insya Allah ketika diingat-ingat kembali, kita ingat kembali waktu dulu kita belajar waktu masih kecil kan, itu supaya kita diingat terus. Nah, ketika kita sudah mampu, dan ajarkan kepada anak kita, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu jadi khairukum, sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an. Nah, itu sebaik-baik kamu adalah orang yang ta'allamal Qur'an, itu mengkaji Al-Quran, muta'allim tadi kan. Kemarin kan ada saya bacakan satu hadis yang mengatakan bahwa kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala khamisan. Kun aliman, jadilah engkau seorang alim yang mengajarkan dan menjadi guru, gitu kan. Bukan hanya menjadi guru di luar sana saja, tapi menjadi guru buat anak-anak kita, itu kan, buat keluarga kita, belum buat cucu kita mungkin kan. Menjadi kun aliman, menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru itu luar biasa amal jariahnya. Kenapa? Karena ilmun yang tanfa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat, adalah salah satu ilmu yang pahalanya ini akan mengalir sampai nanti hari kiamat, atau sampai kita kembali kepada Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza mata yabna Adam, ketika mati anak Adam itu, in qata'a amalu, akan terputus amalnya, illa min thalathin, terkecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah yaitu harta yang kita belanjakan di jalan Allah, harta yang kita gunakan untuk jihad fisabilillah, baik jihad dengan memberikan pendidikan kepada anak kita. Nah, itu pun sama nilainya jihad. Kenapa? Karena harta kita ketika kita gunakan untuk memberikan pendidikan kepada anak kita, di pondok pesantren, kemudian untuk sekolah, gitu kan. Tapi sekolahnya ini, nah ini yang perlu kita garis bawahi adalah sekolahnya itu sekolah yang ilmunya itu digunakan untuk bekerja, dan ketika dia mendapatkan ilmu, lalu ilmu itu digunakan untuk bekerja, kemudian bekerja itu digunakan untuk menafkahi anak istrinya, kemudian untuk
memberikan dari pekerjaan itu dia menghasilkan uang, lalu untuk nafkah anak-anaknya, nafkah istrinya, kemudian kita infakkan sebagiannya, disimpan mungkin untuk pembangunan masjid, kemudian pembangunan musola, pembangunan madrasah, itu pun sama. Itu ketika ilmu yang bermanfaat seperti itu, ilmu yang ketika dia mendapatkan ilmu, lalu ilmu itu digunakan untuk bekerja, dan kerja itu diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ila bil thalathati kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Jadi jelas dalam bentuk tenaga, dalam bentuk uang, dalam bentuk harta. Nah, sedekah jariyah. Wa ilmu yang tanfa'u, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang ketika kita mendapatkannya, lalu ilmu itu digunakan dan diberikan kepada orang lain, dan ilmu itu dijadikan ladang pahala semakin dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat. Wa waladun salihun yad'ulah. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu syukur-syukur anak kita dijadikan anak yang penghafal Al-Quran luar biasa. Seorang anak yang menghafal Al-Quran dan dia betul-betul dia menghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, itu dia akan mampu menolong keluarganya sampai 10, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi betul dia itu menjadi ahlul Quran yang menghafal Al-Quran. Nah, itu ya. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya penyuluh agama Islam Kecamatan Geragai mohon undur diri dari hadapan kita semua dalam program syiar penyuluh yang disiarkan langsung lewat FB pada setiap pagi. Nah, itu bisa saja jam 6, bisa setengah 7. Nah, itu yang jelas disiarkan di pagi hari, dan mohon komentar di kolom komentar agar kita semakin hari semakin ada perbaikan, dan insya Allah kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberkahi di dalam mengarungi hidup kita. Nah, itu berkahi dalam keluarga, kemudian berkah dalam rumah tangga, kemudian berkah dalam mencari rizki, menjadi rizkinya berkah, kemudian mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Muhammad Irfan Ilmi, SOSI MPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Geragai, mohon undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why dong, belum pernah begitu. وضيائها
لنا نلنا المنى زل العنا وفرهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفرهنا يا نفس طيب